Yesus Kristus. Selamat hari Minggu bagi jemaat sekalian. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh beribadah di rumah kita masing-masing. Dan saya berharap Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik semuanya. Sebelum kita memulai setiap peribadahan kita pada hari ini, ada baiknya kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita mau katakan, pujian kita mengatakan, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama merindukan hadirat Tuhan. Oleh karena itu pada saat ini kita mau bernyanyi buat Tuhan kita. Kita mau katakan, pujilah aku Tuhan. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengangkat pujian, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Kita percaya bahwa setiap langkah kita, Tuhan yang mengatur hidup kita. Saya mengajak semuanya untuk menyanyikan pujian ini. Kasihnya memimpinku
Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan mendengarkan nats pembimbing kita terdapat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Sekali lagi saya bacakan. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Demikianlah nats pembimbing kita pada hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak semuanya untuk membuka Alkitab kita. Kita akan bermazmur bagi nama Tuhan. Kita buka Mazmur nomor 26 ayat 1 sampai 12. Sekali lagi, Mazmur 26 ayat 1 sampai 12. Saya akan membacakan buat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Mazmur nomor 26 ayat pertama sampai 12. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku, tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu, dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan, bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata, aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Demikianlah pembacaan Mazmur kita pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Untuk meresponi pembacaan Mazmur kita pada hari ini, kita menyanyikan pujian Tuhan yang tak pernah gagal. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mengakui setiap dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Saya mengajak semuanya, Bapak Ibu, untuk berdiri. Bapak Ibu, setiap manusia memiliki pergumulan hidup. Tidak seorang pun yang luput dari masalah. Tidak seorang pun yang tahu apa yang terjadi esok. Oleh karena itu, saya mengajak jemaat sekalian untuk menundukkan kepala, merendahkan diri dan merendahkan hati di hadapan Tuhan.
karena kita akan mengakui setiap dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kita bernyanyi, kita menaikkan pujian. Dia hanya sejauh doa. Allah Bapa kami yang menciptakan langit dan bumi, Engkau kudus dan Engkau sangat mengasihi kami. Kami jemaat GKIN Pelita Dunia Cibubur mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Kami mengaku Tuhan bahwa kami tidak layak di hadapan-Mu. Kami memohon pengampunan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, ampunilah kami dan berilah kami damai sejahtera-Mu dan bebaskan kami dari segala dosa-dosa kami. Kiranya kami senantiasa mendapat hidup damai dengan Tuhan dan sesama kami. Kami mengaku setiap dosa kami di hadapan Tuhan dan kami memohon ampun di hadapan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Gunar Sahari. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan pujian yang mengatakan, Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi
pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah virtual. Hari ini Minggu 8 Agustus 2021. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami datang kepadamu ya Tuhan pada hari ini, menaikkan puji, hormat dan syukur kepadamu karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama beribadah menggunakan media virtual ini. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati ibadah kami pada hari ini. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kami berdoa di dalam nama Kristus, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan kiranya Engkau juga memberkati kami sekalian yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, inilah Tuhan doa kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kitab Kejadian pasal yang kedua. Kita akan membaca kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-25. Sekali lagi, kitab Kejadian pasal yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik, di sana ada damar berdola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kusi. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia: semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Sekali lagi, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya
dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita pada hari ini yaitu Allah Sang Provider atau Allah Sang Penyedia. Di dalam kitab Kejadian pasal 2, Allah mulai menempatkan manusia di tempat yang sentral. Manusia disebut sebanyak 10 kali di dalam pasal yang kedua ini. Padahal pada pasal yang pertama kita tidak tahu banyak tentang manusia dan hanya beberapa kali saja disebut nama manusia itu. Tetapi di dalam pasal yang kedua kita mengenal dia lebih baik. Kita mengenal manusia itu lebih baik. Kita mengenal tempat tinggalnya, kita mengenal makanannya, kita mengenal aktivitasnya atau pekerjaannya, bahkan kita mengenal pasangan hidupnya. Jadi dengan kata lain, saudara Tuhan, pasal yang kedua itu mulai beralih fokusnya. Kalau dulu atau pasal yang pertama fokusnya kepada benda, kepada materi, kepada barang, kepada langit dan bumi, tetapi pasal yang kedua fokusnya kepada person, fokusnya kepada pribadi. Bahkan nama Allah pun dinyatakan secara lebih personal. Kalau di pasal 1 hanya dikatakan maka berfirmanlah Allah, maka berfirmanlah Elohim. Sementara itu di pasal 2 maka berfirmanlah Tuhan Allah, yaitu Yahweh Elohim. Yahweh Elohim, dan terus menerus secara konsisten. Saudara yang kasih Tuhan, apa maksud dari semuanya itu? Maksudnya adalah hubungan antara Allah dan manusia menjadi lebih intens. Interaksi antara Allah dan manusia menjadi lebih akrab, menjadi lebih dekat. Dan inilah tujuan Allah menciptakan manusia ini, supaya dia memiliki hubungan yang dekat, hubungan yang akrab dengan manusia. Maka pastikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga demikian. Kita juga harus semakin dekat dengan Allah. Kita harus juga semakin akrab dengan Allah. Pasal 1 kemarin, sudah dikasihi Tuhan, saya sampaikan bahwa kalau kita membaca Alkitab, harusnya kita semakin mengenal siapakah Allah itu. Harusnya kita semakin mengetahui siapa Allah itu. Dan karena memang itu tujuan utama Allah menciptakan saya dan saudara sekalian, supaya pada akhirnya bisa kita punya hubungan yang akrab, kita punya hubungan yang harmonis, kita punya hubungan yang dekat dengan Allah kita. Saudara kasih Tuhan, pasal yang kedua ini juga sekaligus, saudara kasih Tuhan, menjadi bukti bahwa Allah tidak pernah membiarkan ciptaannya. Allah tidak pernah meninggalkan ciptaannya berjalan sendiri, ya. Tetapi Allah tetap mengikuti ciptaannya dan bahkan memberikan perhatian secara khusus kepada ciptaannya itu. Kenapa? Karena ada ajaran sesat yang mengatakan Allah menciptakan langit dan bumi sudah selesai, dan kemudian Allah membiarkan langit dan bumi itu berjalan sebagaimana adanya. Tidak, Bapak Ibu sekalian Tuhan. Allah tetap bertanggung jawab kepada ciptaannya itu. Itulah sebabnya saudara Tuhan, kita harus meyakini bahwa sampai saat ini Allah terus-menerus bekerja dan bekerja dan bekerja di dalam kehidupan kita. Ingat, Allah belum selesai berkarya di dalam mencapai rencana agungnya atau grand design Allah, ya, itu belum selesai. Dan pada pasal yang kedua itu adalah mulai merealisasikan rencana Allah yang agung itu. Saat ini Allah masih hidup dan berkarya dalam kehidupan kita. Allah memang sudah selesai di dalam menciptakan langit dan bumi, tetapi jangan lupa Bapak Ibu, Allah belum selesai untuk membentuk kita, memperlengkapi kita, supaya pada akhirnya kita menjadi instrumen-instrumen yang dipakai oleh Allah. Supaya pada akhirnya kita menjadi bejana-bejana yang mulia, yang berguna untuk kemuliaan Allah. Supaya pada akhirnya kita menjadi sempurna, sama seperti Bapa yang memanggil kita adalah sempurna. Oh,
luar biasa. Bapak Ibu, tema kita pada hari ini tadi sudah saya singgung, yaitu Allah sang provider. Apa arti provider? Bapak Ibu, kata provider berasal dari dua kata, yaitu kata pro dan kata fides, yang artinya adalah kata pertama dan melihat. Artinya saudara Islam Tuhan, Allah melihat yang pertama kali kebutuhan manusia, atau Allah yang pertama kali mengetahui apa kebutuhan manusia itu, dan Allah menyediakan kebutuhan manusia. Yang kedua, istilah ini dikatakan adalah pra atau pro dan video. Artinya adalah sebelum dan melihat. Dengan kata lain, Allah telah melihat kebutuhan manusia sebelum manusia membutuhkannya. Atau lebih tepat lagi Bapak Ibu, bahwa Allah telah melihat kebutuhan manusia sebelum manusia membutuhkan, dan Allah sudah menyediakannya. Terus sebabnya pada akhirnya kita kenal istilah Yehovah Jireh atau Yehovah Jireh, ya, yaitu Allah yang menyediakannya. Dan itu nanti kita bisa dapatkan di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat yang 14. Tuhan yang menyediakan. Nah, sekarang saudara Islam Tuhan, pertanyaan, apa yang disediakan Allah kepada manusia? Apa yang disediakan Allah kepada saya dan saudara-saudara sekalian? Yang pertama saudara Islam Tuhan menarik dalam konteks ini, bahwa Allah menyediakan papan atau Allah menyediakan tempat tinggal. Sudah di sini dikatakan selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Ayat yang ke-8. Saya ulang lagi. Selanjutnya Tuhan Allah, Yahweh Elohim, membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Sudah dikasih dalam Tuhan, Allah pasti memilih lokasi yang terbaik untuk manusia. Saya percaya saudara-saudara, kita masih ingat bahwa semua yang diciptakan Tuhan itu baik adanya. Dan kali ini saya percaya Tuhan memilih tempat yang baik, yang paling baik di antara tempat yang baik itu untuk membuat taman, untuk membuat tempat tinggal bagi manusia itu. Saudara, itulah sebabnya Taman Eden atau Taman Firdaus artinya adalah kesukaan. Bisa bayangkan saudara Islam Tuhan, Tuhan memilih tempat yang baik di Eden, kemudian di tengah-tengah Eden itu dia bangun taman, dan taman itu begitu indah luar biasa, ya. Begitu indah luar biasa. Kemudian ada sungai yang mengalir, yang membelah, ya, di antara taman itu, menambah indahnya suasana daripada taman itu. Saudara kasihan Tuhan, taman itu pasti benar-benar indah. Taman itu pasti benar-benar menarik, sehingga semua orang pasti akan menyukainya. Sama seperti Taman Eden artinya adalah kesukaan. Taman Eden artinya adalah kesukaan. Allah membuat tempat tinggal yang sangat istimewa. Ingat, semua yang diciptakan Allah baik, baik, dan baik. Dan kali ini saya percaya Tuhan menciptakan taman yang sangat baik untuk manusia. Selain Allah menciptakan yang terbaik, lebih daripada itu saudara Islam Tuhan, kita bisa belajar banyak tentang Allah. Allah bukan saja menyediakan tempat yang terbaik untuk Adam dan Hawa. Allah juga tidak hanya menempatkan dia di tempat yang baik itu, karena pada akhirnya Tuhan berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Artinya demikian Bapak pengajaran Tuhan. Tuhan itu bukannya menyediakan tempat yang baik untuk manusia, kemudian berkata kepada manusia, manusia, ya, kamu cari sendirilah tempat itu di mana, gitu ya. Ya, kamu pergilah ke sana. Saya sudah buatkan taman yang bagus untuk kamu. Ternyata tidak, saudara Tuhan. Allah mengantar manusia.
Allah membawa manusia dan menempatkannya dalam Taman Eden yang indah itu. Wah, jadi Allah bukan saja menyediakan tempat tinggal atau papan yang indah untuk manusia, tetapi Allah juga yang membawa manusia itu dan menempatkannya. Sehingga tempat itu adalah tempat yang tepat bagi manusia karena Allah sendiri yang menempatkannya. Bisa tidak kita meyakini saudara-saudara dimanapun Anda tinggal saat ini, percayalah bahwa Tuhan telah menempatkan Anda di tempat itu. Dan tempat ini adalah tempat yang tepat bagi Anda. Maka syukurilah itu, nikmatilah itu, berterima kasihlah kepada Tuhan. Karena Tuhan telah menempatkan Anda di tempat yang tepat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, namun sekalipun Allah menyediakan tempat yang indah dan semua diberikan secara cuma-cuma, Allah ingin manusia bertanggung jawab. Allah ingin agar manusia memelihara apa yang sudah diberikan Allah kepada manusia itu. Saudara-saudara yang kasihan Tuhan, saat ini alam semesta itu rusak. Kenapa? Karena kemungkinan besar manusia tidak mengusahakan bumi ini dengan baik. Manusia tidak memelihara bumi ini dengan baik. Maka mari kita kembali ke dalam bagian firman Tuhan ini. Apapun juga yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita menjaganya. Mari kita memeliharanya. Kenapa? Karena kita melihat sekarang ini bumi sudah rusak. Kita melihat dan mendengar di sana sini ada bencana alam. Kita seringkali mendengar ada tanah longsor, ada banjir, ada badai, kemudian juga ada gempa bumi, ada tsunami, ada gunung meletus, dan begitu banyak lagi. Dan sekarang ini saudara Tuhan, ada ahli yang mengatakan karena manusia tidak bisa menjaga alam ini dengan baik, atau tidak bisa menjaga kebersihan dengan baik, maka mudah sekali virus itu melanda dunia ini. Dan hari ini seluruh dunia berada di dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Kenapa? Karena virus corona melanda seluruh dunia. Jadi sejak semula Allah telah menyediakan tempat tinggal secara free kepada Adam dan Hawa. Dan lebih daripada itu, Allah ingin agar manusia itu bertanggung jawab. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah tidak hanya menyediakan tempat yang indah, tetapi Allah juga yang membawa manusia itu ke tempat itu. Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkannya dalam Taman Eden. Jadi Bapak Ibu dan saudara kasihan Tuhan, sekali lagi Allah tidak hanya menyediakan tempat yang indah, kemudian dia berkata kepada manusia itu, silahkan carilah tempat yang indah itu, aku sudah buat untuk kamu, kamu cari sendiri ya, kamu berangkat sendiri ke tempat itu. Tidak, saudara kasihan Tuhan, Allah membawa manusia itu dan menempatkannya di taman yang dibuat Allah itu. Saudara kasihan Tuhan, yang lebih menarik lagi, bahwa Allah tidak hanya memberikan tempat yang indah kepada manusia, namun Allah juga memberikan tanggung jawab kepada manusia untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tuhan Allah memberikan taman yang indah sebagai anugerah, tetapi jangan lupa manusia harus mengusahakannya. Manusia harus memeliharanya. Maka apapun yang Allah berikan, kita harus bertanggung jawab. Bapak Ibu, mari kita perhatikan baik. Apapun yang Tuhan berikan kepada Anda, tugas dan tanggung jawab Anda adalah memelihara apa yang Tuhan berikan itu. Apakah itu rumah, apakah itu keluarga, apakah itu pekerjaan, apakah itu pelayan, dan apapun namanya, kita harus menjaganya, kita harus memeliharanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini alam semesta sudah mulai rusak. Kenapa? Karena manusia tidak memelihara dengan baik. Kita dengar di sana sini bencana alam melanda di seluruh dunia ini. Ada banjir, ada tanah longsor, ada badai, ada topan, ada tsunami, ada gunung meletus, dan begitu banyak lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bencana-bencana alam
yang telah melanda dunia ini, bahkan akan terus-menerus berlangsung dan tidak pernah akan berhenti. Dan saya percaya, Bapak Ibu kasih Tuhan, beberapa ahli mengatakan, kenapa COVID-19 melanda di seluruh dunia ini? Karena salah satunya manusia tidak bisa memelihara bumi ini dengan baik. Paling tidak manusia tidak bisa menjaga kebersihan dan kesehatan daripada alam semesta itu. Itulah sebabnya mudah bagi virus untuk berkembang terus. Saudara, jadi sejak semula Allah menyediakan tempat tinggal secara free dan ini sebagai anugerahnya. Namun manusia harus bertanggung jawab dan memelihara anugerah Tuhan itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi Allah telah memberikan kepada kita alam semesta yang indah itu. Dan Dia rindu agar kita bertanggung jawab. Taman Eden saat ini Bapak Ibu sudah tidak ada lagi. Tapi Charles Spurgeon pernah mengatakan, itu bisa dibangun kembali. Di mana? Di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Maka pastikan setiap kali Anda berkeluarga, berumah tangga, pastikan kita bangun Taman Eden. Bukan Taman Eden, tapi Taman Eden. Tuhan akan membangun kembali Taman Eden nantinya, saudara Tuhan, sehingga kita bisa menempati Taman Eden yang abadi itu, atau Taman Firdaus yang abadi itu. Yesus telah naik ke surga dan menyediakan tempat bagi saya dan Bapak Ibu sekalian. Maka tidak usah kecewa Bapak Ibu kalau Anda tidak punya tempat tinggal di dunia ini. Karena Yesus telah menyediakan tempat yang istimewa untuk saya dan saudara sekalian jika kita percaya kepada Dia. Jika kita mengikut Dia, pasti Dia menyediakan tempat itu bagi saya dan saudara sekalian. Jadi yang pertama, apa yang disediakan oleh Allah? Yaitu papan, yaitu tempat tinggal yang indah, tempat tinggal yang menarik, yang baik untuk manusia. Sekarang yang kedua, saudara Tuhan, Allah menyediakan pangan bagi manusia, atau Allah menyediakan makanan bagi manusia. Di situ dikatakan satu ayat, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Wah, saudara sekali lagi, kalimat ini menarik luar biasa. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi ini. Bukan satu pohon, bukan 10 pohon, tetapi ratusan bahkan ribuan pohon. Dan pohon itu semuanya menarik dan semua pohon itu baik untuk dimakan buahnya. Wah, luar biasa saudara, persediaan yang luar biasa. Saudara, di Inggris, saudara yang kasih Tuhan, ada satu taman ya yang sangat indah ya. Namanya adalah Taman Pondok Tua. Di situ Bapak Ibu kasih Tuhan, ada berbagai pohon-pohonan yang ditanam di taman itu, dan juga ada berbagai buah-buahan yang ditanam di taman itu. Jadi pohon-pohon yang rindang dengan daun-daun yang segar, dengan bunga-bunga yang berwarna-warni. Ditambah lagi di sana sini ada pohon buah-buahan yang indah sekali, yang buahnya lebat luar biasa. Dan di bawah sana ada tanaman-tanaman kentang yang menghasilkan hasil yang sangat baik. Jadi saudara Tuhan, di situ adalah satu penggabungan antara keindahan yang menarik di pandang mata, juga hasil karena bisa dipakai untuk makan. Bisa dibayangkan saudara Tuhan, satu tempat dengan berbeda-beda tanaman, tetapi menjadi sesuatu tanaman yang sangat indah, ya, yang sangat menarik, dan itu bisa mencukupi kebutuhan manusia. Maka saudara Tuhan, dalam konteks ini saya coba bandingkan, jikalau manusia saja bisa membuat taman yang indah, yang juga menghasilkan buah-buah yang bisa dimakan oleh manusia, ya, dimakan untuk manusia, maka bisa bayangkan bagaimana dengan Allah. Maka saya percaya
Allah pasti bisa membuat taman yang lebih baik, taman yang lebih indah, taman yang lebih menguntungkan bagi manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ahli kesehatan mengatakan bahwa buah-buahan yang berbiji adalah makanan yang paling baik untuk konsumsi manusia. Buah-buahan adalah makanan yang terbaik bagi kita. Dengan demikian, Allah menyediakan pangan bukan sekedar pangan. Allah menyediakan makanan bukan sekedar makanan, tetapi Allah menyediakan makanan yang terbaik, makanan yang paling sehat, makanan yang paling bergizi. Wah, saudara sama Tuhan, itulah Allah kita. Maka dia benar-benar sang provider. Dia bukan saja menyediakan tempat tinggal yang indah, tempat tinggal yang baik, tetapi dia juga memberikan kepada manusia makanan yang bergizi, makanan yang paling sehat, dan makanan yang paling enak. Maka saudara Tuhan, firman Tuhan sekali lagi dikatakan, lalu Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam Taman Eden ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Saudara Tuhan, tadi Tuhan telah menyediakan tempat yang indah. Kemudian di taman itu ditumbuhi berbagai macam pohon-pohonan dan buah-buahan. Kemudian saudara Tuhan, dia berkata atau Allah berkata kepada manusia, semua itu boleh kamu makan. Semua pohon dalam taman itu boleh kamu makan. Jadi bukan sebagian saja yang boleh dimakan, bukan saja setengah saja yang boleh dimakan, tapi semua pohon. Memang pada akhirnya ada 2 pohon saja yang dilarang untuk dimakan buahnya. Tetapi sekali lagi saudara-saudara, kita coba pikirkan kembali. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam Taman Eden boleh kau makan buahnya. Dengan apa? Dengan bebas. Bebas, dengan free. Kau bisa mengambil tangan kanan, bisa mengambil tangan kiri, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, berkat Tuhan itu sebetulnya bisa dengan bebas kita gunakan. Tetapi harus tetap bertanggung jawab. Di dalam pasal 1, Allah berfirman, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Inilah akan menjadi makananmu. Semua pohon-pohonan di seluruh bumi. Tadi segala atau semua pohon-pohonan itu menjadi makananmu. Bukannya di taman berarti, tetapi juga di seluruh bumi boleh dimakan oleh manusia. Dengan kata lain, Allah tidak hanya menyediakan makanan yang terbaik, tetapi juga makanan yang melimpah, yang jumlahnya begitu banyak, sehingga manusia tidak perlu khawatir akan kekurangan. Manusia tidak perlu khawatir bahwa mereka akan kelaparan. Bagaimana dengan kita, saudara Islam Tuhan? Percayalah, Allah telah menyediakan makanan untuk saya dan Bapak Ibu sekalian. Maka kita tidak usah khawatir untuk apa yang harus kita makan. Tidak usah takut untuk apa yang harus kita nikmati pada hari esok dan sebagainya. Kenapa, saudara Islam Tuhan? Karena Allah bukan saja menyediakan yang terbaik bagi manusia, tetapi Allah juga menyediakan secara melimpah jumlahnya. Sebagai umat yang dikasihi Allah, kita juga harus memiliki kemurahan hati seperti Allah adalah sang pemurah. Allah kita sangat murah hati, memberikan yang terbaik dan memberikannya secara melimpah. Harusnya sebagai orang-orang percaya kita harus mengikuti jejaknya. Kita harus menjadi orang-orang yang suka memberi yang terbaik. Suka memberi, tapi juga memberi secara melimpah. Banyak orang sedang mungkin hanya memberi, tapi tidak memberi yang terbaik. Sudah memberi tidak terbaik, memberinya sedikit lagi. Tetapi Allah memberikan kepada saya dan saudara sekalian sesuatu yang terbaik dan yang banyak sekali jumlahnya.
Maka Allah sejak dulu sudah menyiapkan semuanya ini untuk kita sekalian. Maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita bersyukur karena Allah menyediakan makanan yang terbaik bagi kita. Tetapi jangan lupa, Dia juga menyediakannya secara berlimpah. Adam juga diberikan pekerjaan. Saya senang sekali saudara Tuhan. Sebelum Adam mendapatkan pasangan, dia dikasih pekerjaan dulu. Namakan semua binatang itu. Wah, saudara Tuhan, Adam dikasih pekerjaan untuk memberikan nama dari semua binatang yang telah diciptakan Allah. Saudara Tuhan, saya membaca satu artikel. Seseorang yang memberikan nama kepada sesuatu berarti dia punya otoritas terhadap sesuatu itu. Maka dengan kata lain, sebetulnya ini bukannya pekerjaan yang menyenangkan memberikan nama kepada semua binatang yang datang kepada Adam, kepada manusia. Tetapi saudara ini juga sekaligus menjadikan konfirmasi, Adam, engkau berkuasa atas semua binatang itu. Engkau memiliki otoritas atas semuanya itu. Karena setiap kali seseorang memberikan nama kepada benda atau kepada binatang, maka orang itu memiliki otoritas. Memberi nama berarti memiliki otoritas di atasnya. Sejarah Bapak Ibu telah diukir oleh manusia, diukir oleh Adam. Sejarah apa yang ditinggalkan oleh Adam? Sejarah di mana semua binatang memiliki nama, dan nama itu adalah pemberian daripada Adam dan sampai sekarang tidak pernah berubah. Apa yang diberikan Adam kepada semua binatang itu, namanya siapapun mereka, tetap nama itu hingga saat ini. Luar biasa. Saya lagi berpikir Bapak Ibu, Adam telah meninggalkan warisan yang luar biasa. Saya percaya Allah juga menginginkan agar setiap manusia juga meninggalkan warisan. Lalu pertanyaannya, warisan apa yang saya dan Anda tinggalkan? Mari lebih spesifik lagi, warisan apa yang Anda tinggalkan untuk Indonesia ini? Legasi apa? Warisan apa? Karya apa? Sejarah apa yang Anda tinggalkan untuk Indonesia ini? Lebih sempit lagi, warisan apa yang Anda tinggalkan untuk gereja kita? Untuk pelayanan kita ini, yang nanti dikenang seterusnya oleh generasi berikutnya. Dan jangan lupa, lebih sempit lagi, warisan apa yang Anda tinggalkan untuk keluarga Anda, untuk rumah tangga Anda, untuk anak-anak Anda, untuk cucu-cucu Anda nanti. Apa warisan yang Anda tinggalkan? Kiranya ada warisan yang abadi yang kita tinggalkan untuk bangsa dan negara ini. Melakukan yang terbaik, melakukan yang termulia untuk Tuhan kita. Sekarang yang ketiga, saudara Tuhan, menyediakan pasangan. Jadi Allah menyediakan pasangan untuk Adam atau untuk manusia. Tadi yang pertama kita sudah belajar bahwa Allah menyediakan papan untuk manusia, tempat tinggal yang baik, yang indah, yang luar biasa. Yang kedua, Allah menyediakan pangan atau makanan untuk manusia, makanan yang terbaik, makanan yang paling sehat, dan juga jumlahnya tak terbatas, jumlahnya melimpah. Dan kali ini Bapak Ibu Tuhan, Allah menyediakan pasangan yang sepadan. Wow, luar biasa saudara Tuhan. Ayat firman Tuhan mengatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan memberikan penolong, atau aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara, kata baik dan amat baik mendominasi Kejadian pasal 1. Tidak ada satu kata pun di sana kata tidak baik atau kata jelek, tidak ada. Semuanya itu baik, semuanya itu baik, semuanya itu baik. Bahkan yang terakhir, semuanya itu
sungguh amat baik. Tetapi kali ini saudara Tuhan, ada satu kata yang muncul, yaitu kata tidak baik. Tapi tidak baik itu bukan dikenakan kepada manusia, bukan dikenakan kepada pohon-pohon, bukan dikenakan kepada binatang-binatang, bukan dikenakan kepada taman, bukan dikenakan kepada alam semesta, tetapi ditujukan kepada Adam atau kepada manusia yang seorang diri saja. Jadi dengan kata lain Tuhan mengatakan apa? Tidak baik kalau kamu sendiri saja. Kenapa saudara Tuhan? Karena Tuhan sendiri adalah Tuhan yang ingin ada hubungan, ada relasi satu dengan yang lain. Kita percaya pada Allah Tritunggal, maka ada Bapa di sana, ada Anak di sana, ada Roh Kudus. Mereka selalu berkomunikasi, mereka berelasi satu dengan yang lain. Maka keindahan interaksi itulah yang Tuhan juga inginkan terjadi pada manusia. Maka Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Tuhan berkata, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Bapak selama ini saudara Tuhan, Adam menamai binatang. Setelah binatang lewat itu, tidak ada yang sepadan dengan dia. Kemudian dia lihat lagi, dia agak mirip-mirip, tapi ternyata tidak ada yang sepadan. Bisa bayangkan saudara Tuhan, saya percaya Adam juga mungkin sedih. Kenapa semua binatang-binatang berpasang-pasangan? Sementara itu aku sendiri. Kenapa semua binatang-binatang ada yang mirip satu dengan yang lain dan ada pasangannya satu dengan lain? Sementara itu aku sendirian dan tidak ada satupun yang sepadan dengan diriku. Adam melihat semua binatang berpasangan, tetapi baginya sendiri tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Saya tidak tahu apakah Adam sudah memikirkan itu? Apakah Adam sudah merenungkan itu? Tetapi yang jelas, Tuhan sudah mengetahui kebutuhan Adam. Maka dia berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara kasih Tuhan, melihat kondisi Adam, lalu Tuhan berfirman. Sekali lagi, melihat kondisi Adam yang sendirian saja, atau yang kesepian, maka Allah berfirman, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saya percaya inilah yang ditunggu-tunggu oleh Adam. Ini yang dinanti-nantikan oleh Adam. Adakah di antara kita yang menunggu sesuatu? Adakah di antara kita yang menunggu seseorang? Adakah di antara kita yang menunggu dan menunggu, menanti dan menanti? Saudara, percayalah Allah mengetahui semuanya itu. Dan percayalah juga sebagaimana tema kita pada hari ini, yaitu Allah Sang Provider. Allah telah menyediakannya. Maka Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Wah, saudara Tuhan, ini luar biasa. Sebelum Adam mendapatkan pasangan, Allah membuat dia tidur nyenyak. Saya lagi pikir saudara Tuhan, ini menjadi satu alat yang bisa dipakai kalau kita benar-benar mendapatkan pasangan yang tepat. Pasti membuat kita tidur nyenyak. Tidak gelisah, tidak stres, tidak takut, tidak khawatir. Allah membuat Adam tidur nyenyak. Lalu Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Saudara, rusuk adalah salah satu bagian terpenting di tubuh manusia itu. Kenapa? Karena di sana ada hati, di sana ada jantung yang dia jaga, dia lindungi. Atau rusuk, posisinya tepat dengan hati, tepat, dekat sekali dengan jantung.
Maka tidak heran kalau seseorang berkata, dia adalah jantung hatiku. Dia adalah kekasihku, artinya dia adalah jantung hatiku. Dan dari rusuk itu diambilnya lah. Sekali lagi, dari rusuk yang diambil Allah itu, yang diambil dari manusia itu. Sekali lagi, Allah mengambilnya dari manusia itu. Bukan dari rusuknya binatang, bukan dari rusuknya gajah, bukan. Tapi dari rusuknya Adam, dari rusuknya manusia itu. Dan kemudian Tuhan membentuk, Tuhan membangun ya, seorang perempuan. Wah, luar biasa. Maka dengan demikian kita belajar apa, Bapak Ibu? Belajar bahwa istri adalah bagian yang tak terpisahkan dari suami. Mereka yang bisa bersatu, mereka yang bisa menyatu. Itulah sebabnya di dalam pernikahan kudus kita selalu dikatakan dua menjadi satu. Dan ini juga sekaligus menjadi gambaran cinta kasih Allah kepada jemaatnya. Menjadi satu. Dan Tuhan selanjutnya lalu dibawanya perempuan ini kepada manusia. Sekali lagi, lalu dibawanya perempuan itu kepada manusia. Saudara, sebetulnya bukan kalau bisa berkata, hei Adam bangun, bangun, bangun. Karena tadi tidur nyenyak ya. Saya sudah buat loh ya. Saya sudah membangun, saya sudah membentuk ya, menjadikan seorang perempuan yang sepadan dengan engkau. Sekarang kamu carilah, dia ada di taman sana. Kamu carilah. Kalau kamu bisa menemukannya, maka kamu mendapatkan itu. Tidak, saudara dalam Tuhan. Sekali lagi saudara dalam Tuhan, Allah membawa perempuan itu dan dibawa kepada manusia, dibawa kepada Adam. Sekali lagi saudara, bukankah ini adalah Allah sang penyedia? Allah selalu menyiapkan dan menyediakan segala-galanya untuk manusia itu. Adam tidak harus pusing 7 keliling mencari dan berkata, perempuan, perempuan, di manakah engkau? Tidak. Tetapi Allah yang membawa perempuan itu kepada manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah itu kalau bekerja pasti secara tuntas, tidak setengah-setengah, tidak separuh-paruh. Itulah sebabnya saudara dalam Tuhan, maka pada akhirnya mereka itu bisa bersatu. Kenapa? Karena backgroundnya bahwa dalam Tuhan, bahwa Hawa itu atau perempuan ini diambil dari salah satu tulang rusuk Adam, kemudian Tuhan membangun ya melalui tulang rusuk itu seorang perempuan, dan kemudian setelah jadi dibawa kepada manusia, bersatu kembali. Jadi sebetulnya asal usulnya manusia itu satu ya, suami istri itu satu karena Hawa berasal dari Adam itu, dari tulang rusuknya, dan kemudian setelah dibentuk menjadi perempuan dikembalikan kepada manusia, kepada Adam itu. Dan sekali lagi lalu dibawanya perempuan itu kepada manusia. Bagaimanakah sekarang respon Adam? Bagaimanakah respon manusia? Masih ingat konteksnya bahwa Adam dibuat tidur nyenyak, sementara itu Tuhan mengambil tulang rusuk Adam, kemudian membangun ya kannya ya, menjadi seorang perempuan yang cantik, yang sepadan, kemudian dibawa ya kepada manusia. Saya tidak tahu apakah waktu itu Adam sudah bangun, tetapi bisa juga dibangun. Hei Adam, bangun, bangun. Waktu dia bangun, dia lihat perempuan yang sepadan dengan dia. Maka dia langsung berteriak, inilah dia. Wah, inilah dia. Ya, bahkan ada satu tradisi mengatakan, waktu Adam mengatakan, inilah dia, langsung dia loncat. Ya, kegirangan. Loncat bersukacita karena selama ini dia menunggu-nunggu yang sepadan dengan dia dan tidak pernah ditemuinya. Tapi kali ini Tuhan membawa seorang perempuan yang sepadan dengan dia. Maka dia berkata, inilah dia, sambil loncat dan berkata, seorang teman dari tulang dan dari dagingku. Ya, inilah dia
ya harapanku, perempuan bagiku, itulah namanya. Itu puisi-puisi yang dari beberapa komentar yang saya ambil. Maka saudara jam Tuhan, coba lihat betapa bahagianya Adam karena dia mendapatkan pasangan yang sepadan. Jadi Bapak Ibu, pernikahan adalah bersatunya kembali antara pria dan wanita yang berpisah sementara, lalu bertemu kembali dan bersatu kembali dalam pernikahan yang kudus itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu, pernikahan itu terjadi bukan karena Anda cantik, bukan karena Anda tampan, tetapi karena anugerah Tuhan saja. Tuhanlah yang mempertemukan itu. Allah menyediakan pasangan yang terbaik. Allah menyediakan pasangan yang sepadan dari semua makhluk hidup yang jumlahnya ribuan itu. Tidak ada satu pun yang sepadan dengan Adam. Maka Tuhan Allah membentuk dari tulang rusuk Adam itu seorang perempuan yang sepadan dengan dia dan dibawanya kepadanya. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Allah sang provider. Dia menyediakan papan yang sangat indah, yang sangat baik untuk manusia. Tetapi dia juga menyediakan pangan, makanan yang terbaik, yang paling sehat, dan dalam jumlah yang tak terbatas. Dan jangan lupa, untuk kebutuhan secara pribadi, Adam disediakan seorang perempuan yang sepadan dengan dia. Allah adalah sang provider, Jehovah Jireh. Percayalah Bapak Ibu, Allah belum berhenti menjadi sang provider. Percayalah hingga saat ini Allah terus-menerus menyediakan kebutuhan Anda, menyediakan biaya-biaya yang Anda perlukan. Dan saya percaya Allah juga menyediakan biaya untuk gereja kita, untuk pelayanan kita, untuk life kit, untuk misi dan lain sebagainya. Saya tidak tahu bagaimana caranya, karena itu adalah urusan Tuhan. Urusan kita adalah mari kita melayani dengan baik, dan mari kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah sang provider. Selamat, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Dan sekali lagi, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tolong kami, pimpin kami, supaya firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapatkan tempat yang tepat di hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, hari ini kami belajar bahwa Engkau adalah sang provider. Engkau telah terbukti menyediakan papan yang terbaik untuk Adam. Engkau juga menyediakan pangan yang terbaik untuk Adam. Bahkan Engkau juga menyediakan pasangan yang terbaik untuk Adam. Terima kasih Bapa di surga. Kami belajar bahwa Engkau adalah Allah yang selalu menyediakan yang terbaik untuk kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Tuhan tolong supaya kami semakin hari semakin mengenal Engkau. Tuhan tolong supaya semakin hari kami semakin percaya kepada Engkau dan berserah kepada Engkau. Karena Engkau adalah Allah sang provider. Dan kami tidak takut untuk semua kebutuhan-kebutuhan kami. Karena Engkau telah menyediakannya. Bahkan sebelum kami memerlukannya. Sebelum kami membutuhkannya. Terima kasih Bapa di surga, inilah Tuhan doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, saya mengajak semuanya untuk berdiri. Saatnya kita akan mengakui pengakuan iman rasuli, baik di segala abad dan zaman. Bagi orang percaya, kita sama-sama mengakui setiap iman percaya kita di hadapan Tuhan Yesus Kristus sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, silakan duduk semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui setiap persembahan kita. Persembahan, perpuluhan, baik ucapan syukur, kita boleh mentransfer ke rekening yang telah ditampilkan di layar. Sebelumnya kita akan menyanyikan pujian, besarkan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas setiap anugerah dan pertolongan-Mu. Kami sudah memberikan setiap persembahan kami, baik ucapan syukur, perpuluhan. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan memberikan setiap apapun yang menjadi kebutuhan kami. Kiranya melalui setiap persembahan kami ini Tuhan, persembahan ini boleh dipergunakan untuk menjadi kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan menerima berkat yang akan dipimpin oleh Bapak Gembala Gunar Sahari. Namun sebelumnya kita akan mengangkat pujian Hai Bangkit bagi Yesus. Bapak Ibu, kita sudah sampai kepada penghujung ibadah kita pada hari ini. Kita akan segera mengakhiri. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan beribadah bersama-sama menggunakan media virtual pada hari ini. Terima kasih untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan kepadamu. Terima kasih juga untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami diingatkan bahwa Engkau adalah Allah Sang Provider. Engkau adalah Allah Sang Penyedia. Engkau menyediakan papan bagi kami. Engkau menyediakan pangan bagi kami. Engkau menyediakan pasangan hidup bagi kami masing-masing.
Terima kasih Bapa di surga, kalau Engkau telah melakukan semuanya itu untuk Adam. Kami percaya karena Engkau adalah Allah yang sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Maka pada saat ini juga Engkau pasti menyediakan segala keperluan dan kebutuhan kami. Karena Engkau adalah Jehovah Jireh. Engkau adalah Sang Penyedia. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang menunggu, yang menantikan berkat-berkat Tuhan. Kiranya Engkau melimpahi berkat kepada mereka masing-masing. Yang sakit Engkau jamah, Engkau berikan kesembuhan. Yang kekurangan Engkau limpahi dengan berkat Tuhan. Yang punya masalah Engkau tolong masalah mereka. Terima kasih Bapa di surga. Anak-anak kami yang studi Engkau memberkati mereka. Yang kuliah Engkau juga memberkati mereka. Yang bekerja Engkau memberkati mereka. Kami para orang tua Engkau juga memberkati kami satu persatu. Supaya kami juga semakin semangat dan dengan hikmat Tuhan. Kami mendidik anak-anak kami. Supaya mereka boleh tercapai apa yang mereka cita-citakan. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa juga untuk bangsa dan negara ini. Kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara ini. Mulai dari presiden, wakil presiden, dan seluruh jajarannya, para menterinya. Cara khusus dalam mengatasi penyebaran COVID-19 ini. Supaya semua program berjalan dengan baik. Dan pada akhirnya menjadi doa kami, COVID-19 ini segera berhenti. Virus corona ini segera sirna. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah Tuhan doa kami, semua doa yang kurang sempurna ini kami sempurnakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang Bapak Ibu berdiri semuanya. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Bapak Ibu, usai sudah ibadah kita. Dan kita akan segera mengakhiri dan kembali melanjutkan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Namun, jangan lupa, sebaliknya ingatlah selalu firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan bersama-sama. Bahwa Allah adalah Sang Provider. Dia menyediakan papan untuk manusia. Dia menyediakan pangan untuk manusia. Dan dia juga menyediakan pasangan untuk manusia. Mengucap syukurlah karena kita memiliki Allah Jehovah Jireh. Sekarang persiapkan hati dan pikiran kita, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, kasih yang sejati dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, serta kekuatan yang datang dari Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal yang Maha Esa itu mencurahkan berkat yang melimpah kepada saudara-saudara sekalian. Mulai hari ini, esok, lusa, dan seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Dan saatnya kita mengambil saat teduh pribadi, mengucap syukur untuk ibadah kita pada hari ini. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa minggu depan. Ingat, Allah Sang Provider. Amin.